Hari berkemah yang biasa bagi Zatch dan teman-temannya berubah menjadi bencana saat ia menjelajah ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar bagi kelompoknya. Para dewa isekai berpikir pria ini perlu menderita, jadi mereka mengimpornya ke dalam sistem multiversal. Layar biru isekai menyambutnya sementara dia bertanya-tanya apakah ada semacam obat yang tercampur di dalam brownie sialan yang dia makan sebelumnya. Memanggil teman-temannya tidak membuahkan hasil sampai tiba-tiba muncul kesalahan sistem yang memerintahkannya untuk melempar dadu demi menyelamatkan nyawanya. Dia dipasangkan melawan monster jahat berekor 9, namun untungnya sistem melakukan intervensi dan membiarkannya mengambil kesempatan dengan lemparan dadu daripada harus bertarung demi nyawa dan hancur berkeping-keping. Orang dengan lemparan tertinggi akan menang, kecuali peluang cowok kita. Berkisar 1 hingga 100, sementara makhluk itu memiliki batas atas hingga 100.000. Peluang benar-benar tidak berpihak padanya, tetapi akhirnya Zachary melempar dadu itu, mengocok angka-angkanya. Hal baiknya, dia mencetak angka tinggi 96, setinggi itulah keberuntungannya akan membawa dia, tetapi itu tidak terlalu berarti ketika di sisi lain monster seperti dewa itu bisa mencapai 100.000 dan dengan mudah menghapusnya dari realitas. Zach mengira ini adalah akhir dari permainan dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya karena tahu dia akan kehilangan segalanya hanya karena satu lemparan dadu yang payah. Alih-alih meratapi nasibnya, dia mengandalkan kemungkinan untuk meraih kemenangan. Dan untungnya makhluk itu hanya mencetak angka 91 saja. Lemparan tinggi dari cowok kita menang, menyebabkan kematian makhluk maha kuasa di depannya dan menyerap kekuatannya langsung ke dalam tubuh Zach sendiri. Hal ini memicu serangkaian peningkatan level sekaligus, dan saat dia terbangun kembali, cowok kita sudah berada di hutan yang sama. Dia tidak mengerti apa yang terjadi meskipun dia tahu dia harus segera kembali ke teman-temannya. Satu masalah kecil, segala sesuatu tentang tempat ini sudah berantakan. Seluruh lingkungan telah berubah dan sistem memberitahunya bahwa dunia ini akan mengalami terraforming untuk menyatu dengan multiverse. Zach masih mengira dia sedang melamun dalam mimpi yang buruk. Meskipun dia mengumpulkan keberanian dan menemukan RV-nya, berpikir bahwa dia akhirnya berhasil menemui teman-temannya. Dia mencoba memanggil mereka, tetapi tidak ada hasil. Teman-temannya tidak ada di sana, tetapi seekor anjing iblis sedang berpesta dengan persediaan makanan mereka. Binatang buas yang mengerikan dari dunia lain ini langsung memunci pandangan pada manusia itu sebelum mengeluarkan aumannya. Makhluk itu menerjang dengan kecepatan yang menakutkan untuk membantai manusia itu, tetapi respon pertama Zach bukanlah lari. Pria ini mengambil kapak dan mencincang dada makhluk itu, bahkan bahunya sendiri terluka. Makhluk itu menghantam tanah dengan benturan keras, membuatnya bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat. Ingatannya kembali tentang sistem dan monster yang dia lihat, serta lemparan dadu untuk nyawa mereka. Semua itu nyata. Dia masih mengandalkan harapan bahwa mungkin teman-temannya masih hidup, namun dia tidak dapat menemukan mereka. Anjing iblis itu membalas untuk serangan kedua, kali ini menyerang dengan cakaran yang kuat. Zach berhasil menghindari kemurkaan makhluk itu, menyebabkannya menabrak RV. Meskipun monster itu memiliki kecepatan yang luar biasa, gerakannya sangat buruk yang mengonfirmasi strategi yang harus dia ambil tentang cara mengalahkannya. Zach menjelajah dan mengundang monster itu untuk mengejarnya. Anjing iblis itu meraung dan mengejarnya di hutan, menabrak beberapa sudut karena mobilitasnya yang buruk. Namun, meskipun dia berlari secepat mungkin, Zach berhenti tepat di depan beberapa batu besar. Sekarang, dia mengharapkan monster itu berlari cepat. Tubuh cowok kita gemetar, tetapi jangan salah mengartikannya sebagai rasa takut akan kematian. Sebaliknya, pria ini dipersenjatai dengan kemarahan yang tak terukur. Monster itu terus mengejarnya, dan di saat ia menentukan, Zach menghindari terjangannya, memaksa makhluk itu menghantam bebatuan. Benturan itu melukainya, tetapi belum menjatuhkannya. Saat itulah Zach datang. Dari titik buta makhluk itu, menebas kapaknya tepat ke tulang belakang binatang itu, menghancurkannya saat terkena dampak. Pertarungan ini praktis tidak berarti baginya dibandingkan dengan peluang yang dia hadapi sebelumnya, sehingga monster itu terbunuh dengan puluhan tebasan, membuatnya tampak seolah-olah pria ini adalah perwujudan kematian. Kematian pertama memberinya 100 koin Nexus, mengonfirmasi kematian makhluk itu. Zach berhasil kembali ke RV, darah menetes di setiap langkahnya. Keadaan terlihat buruk, tetapi bahkan saat dia kembali ke RV, tidak ada orang yang menyambutnya, membuat tubuhnya begitu lemah hingga dia jatuh pingsan tepat di depan kendaraan itu. Saat berikutnya cowok kita membuka matanya, Zach disambut oleh sinar matahari dari bukan hanya satu, tetapi dua matahari. Dia terbangun dengan sakit kepala yang sama seperti yang saya dapatkan saat membaca opini bodoh di Twitter. Pria saya melihat tangannya, menyadari bahwa dia berlumuran darah. Untuk mendapatkan kendali atas realitas saat ini, dia meraih ponselnya untuk memeriksa waktu, mengutak-atik layar ponselnya. Oh, tapi ini kejutan lain yang membuat Zachary terkejut. Pria saya menemukan bahwa dia dipengaruhi oleh kutukan protagonis isekai dan terkena 3 hari tradisional yang terjadi di setiap cerita. Selain itu, Zach sangat khawatir tentang keberadaan teman-temannya, terutama pacarnya Hannah, karena mungkin belahan jiwa adalah keselamatan di dunia yang kacau penuh monster ini baginya, tapi Anda tidak mendengar itu. Dia telah membalut lukanya dan belum melihat atau mendengar tanda-tanda dari salah satu temannya selama 3 hari terakhir. Bahkan barang bawaan mereka tetap utuh di sini. Jika keadaan menjadi sangat buruk, Zach mempersiapkan dirinya secara mental bahwa jika teman-temannya belum kembali, maka satu-satunya kesimpulan logis adalah mereka mungkin tidak akan kembali. Pertanyaan membingungkan pikirannya. Dia bahkan tidak tahu harus berpikir di mana dia berada. Di luar, dia melihat perubahan. Yang menarik, luka di tubuhnya sudah pulih sepenuhnya, dan meskipun seharusnya dia sudah mati karena kehilangan darah sekarang, dia malah santai menendang tongkat dan batu. Misteri perpindahan tiba-tiba ini
membingungkannya. Dia ditinggalkan sendirian di hutan tanpa layanan telepon apapun. Mobil tidak bisa membantunya karena baterainya juga sudah mati. Zach meraih pohon untuk memanjat ke atas. Pengalaman traumatisnya dengan monster itu masih menghantuinya. Maksud saya, bayangkan dikerjai oleh makhluk di hari pertama. Bro bahkan tidak tahu apa kejahatannya, atau apakah dia berada di planet alien, atau apakah alien tersebut yang menyerang bumi. Wajahnya yang mirip Levi Ackerman khawatir tentang keadaan seluruh planet, terutama sosok berharga di keluarganya seperti ayahnya atau adiknya S1MCHE Pronunciation Kenzie. Ikatan yang dia miliki dengan orang-orang adalah alasannya untuk terus berusaha mencari cara untuk kembali ke rumah entah bagaimana caranya. Zach memanjat dahan, mempertahankan pijakannya dan menggunakan kapak sebagai tuas. Ketika dia akhirnya naik, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang jelas. Bahkan dengan posisi setinggi ini, satu-satunya hal yang dilihatnya adalah hutan tak berujung, dengan pegunungan yang mengelilinginya. Pilar cahaya merah mungkin tampak seperti masalah besar, tetapi masalah yang lebih besar adalah fakta bahwa tempat ini dikelilingi oleh lautan, yang berarti dia terjebak di sebuah pulau, dan ini bukan tantangan Emer Beast di mana dia akan mendapatkan miliaran dolar untuk melarikan diri. Levi versi Walmart ini marah atas nama umat manusia, meraung pada sistem karena merusak segalanya dalam hidupnya. Tapi itu juga triknya, karena saat dia memanggil sistem, layar biru muncul dengan judul Born for Carnage, terlahir untuk pembantaian. Judul ini meningkatkan semua statistiknya sebesar 10%, tetapi ada juga judul lain seperti Ultimate Reaper untuk meningkatkan statistiknya sebesar 10% lagi dan 5 poin dasar. Luck of the Draw memberinya statistik keberuntungan. Giant S Bunny memberinya penghargaan karena menghadapi ancaman yang lebih kuat. Disciple of David Overpowered dan Slayer of Leviathans pada dasarnya sama, menunjukkan bahwa dia mengalahkan monster yang setidaknya 50 level lebih kuat dari levelnya sendiri. Singkat cerita, dia beruntung dan melenyapkan monster yang sangat kuat sebagai pembunuhan pertamanya. Zach sangat bingung, mempertanyakan apakah layar dengan teks yang menyeroti namanya benar-benar miliknya. Lembar statistik pria itu menunjukkan bahwa dia adalah manusia dengan keselarasan bumi dengan beberapa statistik gratis dan koin Nexus yang tersedia. Ada banyak informasi penting di sini, tetapi satu hal yang pasti, dunia telah berubah menjadi semacam video game yang kacau dengan taruhan nyata. Yang menarik untuk dicatat adalah dia sudah level 16, posisi yang mungkin dia capai berkat insiden lemparan dadu. Sebagian besar statistik yang ditingkatkan adalah berkat gelar yang dia peroleh untuk pembunuhan pertamanya, dan saat ini, salah satu misi aktif yang dia miliki adalah mencapai level 25 untuk membuka kelas di antara beberapa lainnya seperti membunuh 4 Herald dan Incursion General. Secara keseluruhan, dia terjebak dengan semacam sistem pemijahan dan perlindungan pos terdepan. Pada dasarnya, dia harus melindungi markasnya, dan dia berasumsi bahwa pilar cahaya merah menunjukkan serangan yang dibicarakan sistem. Dia masih tidak mengerti apa itu pos terdepan, jadi sistem bertanya apakah dia siap untuk membuat pos terdepan pertamanya. Segera, Zach berpikir bahwa itu pasti berarti semacam pangkalan, tempat yang ingin dia sebut sebagai rumah alih-alih sisa-sisa yang menyedihkan dari perjalanan berkemah yang tersisa. Bagaimanapun, RV tidak akan berhasil di neraka hutan monster yang terkutuk ini. Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisinya tanpa sistem? Berkomentar dan beritahu saya. Zach menerima pembuatan pos terdepan, dan seketika layar biru menghilang. Tidak ada hal ajaib yang terjadi. Sungguh, dia sedikit bingung karena sistem menyatakan tempat ini sebagai pos terdepannya, tetapi kemudian sesuatu mengejutkannya. Tepat di atas ada semacam makhluk spektral dengan satu mata yang menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Mengaktifkan mode bunuh, Zach meraih kapaknya dan hendak menebas benda ini. Yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa suara itu tidak datang dari manusia. Tetapi pada saat itu, dia dengan panik tergelincir dari dahan sementara roh itu menyatakan kekecewaannya karena bertemu dengan manusia. Wow, monster non kekerasan pertama yang kita temui dan dia sudah rasis. Bagaimanapun, cowok kita akan jatuh. Dia berpegangan pada sesuatu. Tetapi dari sisiknya, saya pikir kita semua tahu apa yang dia pegang. Dia mengalami kengerian yang nyata saat menyadari bahwa dia memegang tubuh ular raksasa. Dia baru saja menurunkan kewaspadaannya untuk satu saat dan sudah dalam masalah. Lengan kanan Zach terjerat, memberinya waktu yang sangat singkat untuk bereaksi. Dia mengutuk nasibnya karena di sisi lain, seekor ular menjijikan dengan gigi menganga sedang mengincar mangsa berikutnya. Ular yang sama dengan cepat melilit seluruh tubuhnya memastikan dia tidak punya celah untuk melarikan diri. Zach mengerti bahwa dia berada di dunia yang terlihat seperti video game yang tidak bisa lagi membuatnya lengah. Ya, saat berikutnya mungkin bahkan tidak akan tiba karena dia sedang dihancurkan oleh ular ini seolah-olah itu adalah mantan pacar yang jahat. Bahkan sekarang, alih-alih menyerah, cowok kita tahu bahwa jika dia harus menjadi lebih kuat dan bertahan hidup, dia perlu mengambil risiko yang lebih besar. Menyalurkan semangat pengusaha, dia meraih kepala ular itu langsung sebelum mempererat cengkeramannya begitu keras sehingga dia benar-benar menghancurkan kepala benda ini. Ini adalah pernyataan bagi Zach, deklarasi abadi untuk bertahan hidup. Tapi keberuntungan mungkin sedang sial karena dahan pohon itu akhirnya hancur pada saat itu, menyebabkan dia dan teman milemasnya jatuh. Manusia itu memahami cara Sung Jinwoo. Sistem ini selalu memberi penghargaan kepada para pemburu. Kekuatan adalah segalanya. Cha-Hein adalah waifu, dan tidak ada hal lain yang penting. Itu satu-satunya mentalitas yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Satu-satunya cara agar dia akan menjadi yang terkuat. Jadi Zach menaruh setiap poin untuk menghancurkan ular itu dan memastikannya menghantam tanah dengan wajah terlebih dahulu. Menyaksikan pemandangan itu dari atas,
Spektrum itu sedikit kecewa karena berpikir bahwa manusia tidak pernah benar-benar memiliki peluang di tempat yang mengerikan seperti ini. Saat dia melayang pergi, dia berkomentar tentang bagaimana pos terdepan tentu akan membantu peluang manusia. Tetapi sekali lagi, itu membuatnya bingung mengapa manusia ini memilih pohon bodoh untuk pos terdepan. Makhluk yang sama telah membantu banyak ras dan peradaban berbeda sepanjang hidupnya. Manusia selalu berkinerja buruk di semua tempat itu. Ide rumah pohon adalah yang paling bodoh dari semuanya. Dia membenci jenis kita. Persetan denganmu juga, bola mata melayang. Adapun cowok kita, kapal Zatch menebas dan memotong banyak hal. Spektrum itu kembali ke tempat kejadian dan menemukan manusia yang sama ini mencabik-cabik tubuh ular itu, dan satu bola matanya terkejut karena pria yang berdiri di depannya telah secara efektif membuat susi mandian darah dari ular itu. Pasti gen Levi Ackerman itu. Dalam mode bunuhnya, Zatch berbalik untuk menargetkan spektrum itu, membuatnya takut. Roh melayang itu tiba-tiba terkesan, menyadari bahwa dia membuat kesalahan fatal dengan meremehkan nyali pria ini. Zatch menatapnya saat roh itu memperkenalkan dirinya sebagai Fate Abrak atau singkatnya, Abby. Abby sebenarnya dikirim ke sini untuk membantu manusia tersebut dengan lokasi pos terdepannya. Dan untuk menjawab dengan sopan, cowok kita memperkenalkan dirinya dan mempertanyakan apa arti membantu itu. Roh itu sedikit kesal karena badut ini bahkan tidak mendengarkan tutorialnya. Abby menjelaskan bahwa asisten secara otomatis ditugaskan kepadanya ketika dia memilih posisi tersebut sebagai pos terdepannya. Zatch menyuarakan rasa frustrasinya bahwa dia tidak mendapatkan tutorial sial dari sistem sejak awal. Sebaliknya, dia secara otomatis dikirim ke hutan neraka ini 3 hari yang lalu. Abby terkejut bahwa dia bahkan tidak sempat memeriksa tutorial. Tetapi yang paling menunjukkan roh ini adalah bahwa pria ini hanya sampai di sini 3 hari yang lalu bukannya berbulan-bulan. Zatch mengklarifikasi bahwa sebenarnya sudah 3 hari, yang membuat Abby berpikir, dan mulai berpikir. Ini membuat roh itu bertanya-tanya apakah dia telah ditugaskan ke semacam pembangkang, Devier, yang merupakan konsep lain yang tidak diketahui oleh cowok kita. Abby mengerti bahwa dia benar-benar bingung sekarang karena dia tidak pernah diberi penjelasan. Singkat cerita, bumi telah diintegrasikan ke dalam multiverse yang lebih besar. Tak terhitung planet lain yang sudah ada di multiverse kolektif ini selama miliaran tahun, dan orang-orang bumi secara progresif dipindahkan ke kota tutorial untuk belajar dan bergaul dengan multiverse. Disinilah Zatch mengetahui bahwa keluarganya mungkin baik-baik saja karena jika mereka berada di kota tutorial, maka mereka aman. Pada saat yang sama, Abby mengklarifikasi bahwa ada persentase orang yang tidak bisa menyerap energi kosmik secara alami. Orang-orang itu pasti akan terkoyak dan dibantai oleh monster pada akhirnya. Setiap manusia yang tidak mampu berkultivasi akan ditelan oleh lingkungan berbahaya yang ditetapkan oleh sistem. Akhirnya, Zatch bertanya tentang peran pembangkang, mempertanyakan apakah nasibnya adalah salah satu di mana dia ditakdirkan untuk mati. Roh itu menekankan bahwa pembangkang hanyalah manusia biasa yang memperoleh kekuatan di luar ekspektasi rata-rata. Secara tradisional, sistem mengharapkan orang ini menjadi lemah, jadi ia membiarkan manusia itu mati secara alami. Tetapi jika seseorang dapat membalikan nasib mereka dan melampaui peluang, mereka benar-benar menentang takdir mereka untuk mati. Dengan kata lain, ini adalah kekuatan pembangkangan. Tetapi bagi seseorang seperti Zatch, situasinya berada di liga yang sama sekali berbeda, bahkan di kelasnya sendiri. Meskipun dia telah diberi kesempatan yang luar biasa, keadaan tidak akan selalu terlihat mudah baginya. Cowok kita sedikit kesal karena dia tidak akan menyebut mempertaruhkan nyawanya pada lemparan dadu sebagai kesempatan yang mudah. Terlepas dari itu, Abby percaya bahwa suara alam semesta pada akhirnya lebih penting dalam skema besar alam semesta. Dan itu memang menekankan satu hal, sistem sangat membenci pengecut. Dengan kata lain, setiap kemungkinan yang mengubah Zatch menjadi kegagalan akan mengakibatkan hukuman total. Singkat cerita, cowok kita mendengar bahwa dia perlu menyelesaikan misi itu, membunuh iblis itu, dan bagian terburuknya, dia bahkan tidak memiliki suara dalam masalah ini. Roh itu meyakinkannya bahwa begitulah realitas ketika dia ditugaskan oleh sistem dan bahwa dia akan diawasi dengan ketat sampai pemberitahuan lebih lanjut. Mencari penguntit, Abby membisikkan tip berguna bahwa Zatch akan mendapat banyak manfaat jika dia menyelesaikan misi dalam 1 bulan alih-alih 3 bulan. Tepat saat dia akan membocorkan detail hadiahnya, roh itu secara paksa dikeluarkan dari area tersebut, menyebabkan Zatch khawatir. Pemberitahuan sistem menjelaskan bahwa itu mencabut akses Abby jauh lebih cepat dari yang seharusnya, yang berarti sistem terus-menerus mendengarkan segalanya. Meskipun terguncang, cowok kita mempersiapkan dirinya untuk menyelesaikan semua misi itu dalam rentang waktu 1 bulan. Pemandangan beralih dengan mulus ke pesta aristokrat. Seorang pria dengan tanduk iblis sedang mengamati dengan sedikit gangguan di atas. Pasangannya malam itu, seorang wanita cantik, berbaju merah, mengomentari ketidakpuasannya, mendesak Ogress untuk tersenyum selama hari perayaan, tetapi dia tidak punya alasan untuk tersenyum. Bahkan setelah fakta bahwa dia baru saja dinobatkan sebagai Incursion General. Ini adalah kehormatan tertinggi dari klan manapun, tetapi yang paling membuat Ogress tidak puas adalah bahwa dia tidak berhasil membunuh untuk mendapatkan gelar itu. Dia menatap seorang pria tertentu dengan rambut panjang yang indah, menatap balik padanya. Wanita itu menyarankan agar dia mungkin bersiap-siap daripada membuang waktu bermain-main di klub. Ogress mengejek Alea karena tidak mengenalnya lebih baik. Lagi pula, dia tidak akan pernah melawan orang-orang ini secara langsung. Dia hanya ingin musuh-musuhnya memiliki ilusi kendali sementara dia menjadi dalang. Karena Anda lihat saat salah satu dari orang ini meminum anggur, racun dengan cepat mengambil alih sistem mereka, melumpuhkan mereka dengan gaya King Joffrey dan menawarkan kematian yang sangat menyakitkan. Seorang wanita dengan cepat berlari untuk bertanya siapa yang bertanggung jawab atas semua ini.
ini, mempertanyakan mengapa tidak ada seorang pun yang datang untuk membantu pria ini. Setelah menumpahkan darah pria ini, Ogress berjalan di jalan yang gelap. Crow berniat menjadi Light Yagami berikutnya dengan membuatnya terlihat seperti musuh-musuhnya, membunuh diri mereka sendiri. Kembali ke pemandangan hutan, kita menemukan monster yang minum dari aliran sungai yang indah. Saat sedang bersantai di sini, makhluk itu tiba-tiba memperhatikan serangga kecil tipe kupu-kupu yang hinggap di moncongnya. Pemandangan itu lucu dan tampaknya orang-orang ini akan segera berteman. Tetapi kemudian tiba-tiba, monster itu merasakan sesuatu mendekat dari belakang dan berbalik. Saat kembali melihat ke depan, cowok kita mengambil inisiatif dan menghantamkan kapal beratnya langsung ke tulang belakangnya. Sekali tebas langsung mati. Dengan ini, dia mendapatkan gelar Demon Slayer. Penampilan Muzan sangat etik, omong-omong. Gelar ini memungkinkan dia peningkatan statistik 3% untuk menghadapi musuh iblis manapun. Tetapi untungnya Zach sudah puas hari ini. Yang patut dicatat adalah bahwa sistem tidak membuat konsep naik level menjadi mudah. Yang dia dapatkan hanyalah poin statistik untuk membantu meningkatkan dirinya ke level berikutnya. Tetapi bahkan setelah mencapai level 17, dia belum menggunakan 32 poin gratisnya ke salah satu statistiknya. Pada awalnya, dia ingin enggan dan menunggu sampai dia bisa mencari cara untuk menggunakannya dengan benar. Tetapi kemudian, pertarungan melawan ular raksasa itu membuat Zach rendah hati, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan keuntungan apapun sekarang. Mengambil inisiatif sendiri, dia percaya taruhan terbaiknya adalah meningkatkan statistiknya, atau setidaknya yang pasti akan memberinya keuntungan besar saat ini, daripada nanti. Sesuai dengan pola pikir itu, dia menghabiskan 10 poin untuk buff kekuatan, 6 untuk ketangkasan, 5 untuk stamina, dan 11 untuk hidupnya. Menunggu nanti adalah pendekatan yang sia-sia, karena di lingkungan berbahaya ini, nanti bahkan tidak akan datang untuknya. Dengan 25 hari sampai akhir bulan, cowok kita bertanya-tanya apakah dia harus benar-benar mengandalkan Intel Abi untuk mencapai yang mustahil. Dia bisa merasakan bahwa spektrum itu pasti setidaknya memberikan saran itu untuk alasan lain, dan keuntungan itu pasti sangat besar sehingga bahkan sistem tidak mampu membiarkan Abi pergi untuk itu. Zach membentuk penilaian. Dia percaya bahwa menyelesaikan misi dalam 1 bulan mungkin mengarah pada penemuan hadiah khusus. Entah itu, atau keadaan akan menjadi lebih sulit setelah bulan pertama, memberinya insentif untuk bertindak sekarang. Alih-alih merasa hancur dengan situasinya, cowok kita mengerti bahwa dia memiliki kesempatan yang tidak dimiliki orang lain dari tahap tutorial untuk merebut keuntungan. Meminum air dari sungai, dia bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Jadi, dia mencabut kapaperannya dari mayat itu dan bersiap untuk misi berikutnya. Oh, dan omong-omong, ingat serangga dari tadi, itu datang untuk berpesta pada daging makhluk itu, yang cukup gelap jika Anda bertanya kepada saya. Malam tiba saat berikutnya, kita melihat cowok kita. Dia duduk dekat api membuat daging monster untuk makan malam. Dari kelihatannya, Zach mengira sebagian besar gelar yang dia peroleh hanya karena fakta bahwa dia adalah orang pertama yang melakukan hal tertentu di dunia ini. Orang pertama yang membunuh monster, orang pertama yang membunuh Incursion General sendirian, dan pembantai Leviathan adalah indikasi dari itu. Menggigit daging yang kenyal, dia merenungkan betapa anehnya dia tidak mendapatkan apapun ketika dia membuat poster depan. Dengan kata lain, ada orang lain di luar sana yang membuat poster depan sebelum dia. Orang lain yang juga pembangkang yang tidak ada di tutorial. Sebagai contoh, ular yang dia lawan tadi menjadi kuat dengan sangat cepat, yang berarti manusia selain dia bisa menjadi sangat kuat. Seorang kutu buku yang pecundang bisa berakhir menjadi pesaing MR Olympia berikutnya. Zach berpendapat bahwa setidaknya harus ada sesuatu di bagian toko poster depan untuk membantunya menjadi lebih kuat, atau setidaknya membantunya menemukan jalan menuju keluarganya. Semua barang yang dapat dibeli tampak muncul di sebelah koin Nexus, dan dia mendapatkan sekitar 100 untuk setiap pembunuhan berdasarkan monster yang telah dia buru. Mengambil gigitan lagi, cowok kita merasa menarik bahwa ada juga semacam mekanisme teleportasi di toko. Menelan makanannya, optimisme muncul di atasnya. Mungkin dengan perangkat ini, dia bisa secara paksa berteleportasi ke keluarganya, atau sebaliknya. Ide itu terdengar cukup bagus selama dia bisa keluar dari pulau bodoh ini. Kecuali, inilah bagian yang menyebalkan. Teleporter menelan biaya 10 juta koin Nexus, dan itu dengan cepat menghancurkan harapan. Dia bahkan tidak bisa membunuh anjing iblis sebanyak itu untuk mengumpulkan semua uang itu, jadi dia perlu bertani dengan cara yang lebih cepat. Tapi kemudian ada juga misi aktif yang dia miliki. Zach mengerti bahwa ada banyak barang berguna di toko, dan jika dia bisa mendapatkan sesuatu yang sangat kuat, segera, segalanya akan berjalan baik untuknya. Itulah sebabnya dia tertarik untuk mengambil misi untuk meningkatkan level poster depannya dan membuka kelas. Namun, ketika berbicara tentang membelanjakan poin, cowok kita mengerti bahwa dia tidak bisa menimbun poin Nexus atau statistik. Dia harus proaktif tentang situasi dan membelanjakannya di masa sekarang untuk meningkatkan kemajuan langsungnya. Dari temuannya, dia menemukan 2 hal penting yang sanggup dia beli. Yang pertama adalah skill, tepatnya Eye of Discernment seharga 3.000 koin untuk mendapatkan informasi tentang makhluk lain. Singkatnya, ini adalah kemampuan penilaian untuk membantunya membantai monster. Namun, saat pertama kali menggunakannya, kepalanya langsung terasa sakit luar biasa. Hal lain yang bisa dia beli adalah sebuah item. Item tingkat F bernama Mother Daughter Small Scale Gathering Array. Dan ya, kalian tidak salah dengar. Nama konyolnya memang sepanjang itu. Benda ini harganya sama, dan memungkinkan penggunanya menyerap energi kosmik setara satu anjing iblis setiap 24 jam. Dengan kata lain, dia akan mendapatkan energi secara pasif bahkan saat sedang tidur. Dan meski dia bukan seorang kultivator sejati, pria ini malah pamer dan mencuri kemampuan mereka. Bagian meditasinya sangat membosankan sampai-sampai dia sudah selesai melakukannya, lalu bangkit untuk membunuh lebih banyak monster di sepanjang jalan. Setelah itu, Zach mulai mendedikasikan hampir
seluruh waktunya hanya untuk berburu. Terkadang dia menyergap dan membantai anjing iblis, tapi semakin sering dia berburu, mereka menjadi semakin mudah untuk dibunuh. Saat dia tidak bisa berburu dengan sempurna, dia tetap tidak mengalami banyak kesulitan untuk mengalahkan mereka. Setiap pertemuan memberinya pelajaran lebih dari sebelumnya. Zatch mengamati jejak mereka dan menemukan cara untuk melacak lokasi mereka. Hebatnya lagi, pria ini mulai berputar seperti Beyblade dan mengendalikan kapaknya dengan jauh lebih baik. Dia bahkan belajar cara menangkis dan membelokkan beberapa serangan. Dipadukan dengan kemampuan mata Eye of Discernment-nya, dia mengetahui klasifikasi mereka sebagai monster barges. Untuk memastikan dirinya tidak pernah merasa terancam, dia sengaja meninggalkan beberapa sumber daya dan tempat persembunyian di sekitar pulau, memungkinkannya untuk terus bertahan hidup jika sewaktu-waktu sulit untuk kembali. Perburuan berlanjut dengan Zatch membawa setiap bangkai kembali ke markas sebelum kembali ke lapangan untuk membunuh lebih banyak lagi. Pertarungan tidak selalu mudah. Dia sering terluka dan berdarah beberapa kali hingga tiba saatnya jumlah buruannya dengan mudah mencapai ratusan. Namun, semakin tinggi levelnya, semakin sulit baginya untuk terus berkembang. Namun, kekuatannya terus tumbuh tanpa henti sampai seluruh jiwanya mulai menganggap para barges bukan sebagai predator, melainkan hanya sekumpulan mangsa. Saat ini, Zatch telah mencapai level 23, tapi dia paham bahwa mempercepat tempo adalah hal yang krusial. Seluruh statistiknya telah diperkuat secara signifikan, tapi hanya tersisa 5 hari sebelum bulan pertama berakhir. Mari kita beralih ke sisi lain, tempat para iblis invasi berada. Ogris bertemu tamu yang ditunggu, Riddle, dan Jenderal invasi itu sangat gembira bertanya bagaimana persiapan untuk acara tersebut berjalan. Riddle merasa kesal, menyatakan bahwa pria ini seharusnya sudah tahu karena dia sudah membaca laporannya. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, Ogris berkilah bahwa itu adalah tugasnya sebagai pemimpin untuk mendelegasikan beberapa tugas kepada wakilnya. Dengan kata lain, Riddle harus menerima nasibnya. Dia memerintahkan pria itu untuk mendekat dan duduk. Riddle menolak untuk duduk sebelum menangkap anggur di tangannya dan mempertanyakan apakah Ogris sanggup untuk mabuk saat ini. Sang pemimpin bergumam kesal karena orang-orang terus menanyakan pertanyaan konyol itu, padahal dia benar-benar tidak punya pekerjaan. Invasi baru akan tiba gilirannya beberapa minggu lagi. Melihat kesempatan ini, Riddle menyeringai gembira dan menyodorkan catatan, mendesaknya untuk segera menandatanganinya agar dia bisa melanjutkan acara minum-minumnya. Sambil membaca sekilas, Ogris menandatanganinya dengan santai, mengira itu adalah rekomendasi bagi Keverin untuk masuk ke Master of Scouts. Tapi itulah intinya, ini adalah strategi Riddle. Karena saat dia berbalik, dia merasa sangat senang catatannya ditandatangani, meyakinkan tuannya bahwa dia akan melaksanakan perintahnya. Ogris memanggilnya orang baik, bahkan memujinya sebagai orang yang bisa diandalkan saat pintu terbanting tertutup. Sesaat setelahnya, Ogris memukir senyum licik. Dia tidak sabar untuk memusnahkan sarang bargest ini dalam beberapa minggu ke depan. Kembali ke perspektif utama tokoh kita, Zatch mengamati lebih banyak jejak di tanah dan menemukan jalan menuju anjing iblis lain yang sedang beristirahat di dekatnya. Ini hanyalah hari berburu biasa baginya, terutama saat monster itu belum menyadarinya. Namun tiba-tiba monster itu langsung melakukan kontak mata dengan bocah kita, membuatnya terkejut secara tiba-tiba. Saat dia sedang memproses keterkejutan karena monster ini menyadarinya, anjing bargest itu tiba-tiba dibantai oleh monster yang lebih besar entah dari mana. Zatch benar-benar ketakutan setengah mati sekarang, karena beruntung dia tidak terdeteksi, tapi monster di luar sana benar-benar mencabik-cabik makhluk itu hingga hancur. Bocah kita tidak akan berani menantang hal seperti itu. Sayangnya, dia tidak punya pilihan, karena anjing alfa di sini menyadari ada sesuatu yang bersembunyi di balik semak-semak. Monster itu mengintip ke arah tersebut untuk memeriksa apakah ada sesuatu, tapi tidak menemukan apapun. Itu karena Zatch saat ini sedang lari terbirit-birit dengan jantung berdebar kencang, mempertanyakan, makhluk apa itu sebenarnya? Ukuran anjing iblis itu jelas jauh lebih besar dari yang lain, dan jika itu yang harus dia bunuh, maka dia sedang dalam masalah besar. Sekarang dia tahu pilihan teraman adalah kembali ke camp, karena monster sebesar ini tidak bisa dikalahkan tanpa rencana. Namun saat bocah kita sampai di kampnya, dia mendengar sekumpulan monster sudah bersantai di perkemahan tersebut. Mereka sepertinya menggumamkan bahasa mereka sendiri juga. Terlalu banyak pertanyaan saat ini, tapi dari kelihatannya, iblis bersayap di sebelah kanan tampak lebih cerdas daripada yang terlihat seperti binatang di sebelah kiri. Kecurigaan pertama Zatch adalah apakah makhluk-makhluk ini sengaja dikirim ke sini untuk mengincarnya dan memberitahu yang lain tentang lokasi pos depannya. Berharap menemukan beberapa jawaban, dia menggunakan kemampuan matanya untuk mencari informasi tentang mereka, mengetahui bahwa yang satu adalah iblis imp dan yang lainnya adalah sejenis anjing iblis. Hampir mengirim bocah kita ke neraka, memaksa pria ini mencoba yang terbaik untuk menangkisnya dengan kapaknya. Oh, dan omong-omong, dia berhasil menangkisnya, yang mulai membuatku berpikir kapak ini diam-diam sangat kuat. Tepat saat Zatch mengira keadaan sudah aman, monster kedua, si iblis binatang, menerjangnya. Lebih banyak sinar energi menyerempet bahu bocah kita saat monster itu menjatuhkannya ke tanah. Zatch menyumbat mulut iblis buruk rupa ini dengan senjatanya sebelum menggunakan kekuatan fisiknya sendiri untuk melempar anjing jelek itu dari tubuhnya. Adapun api yang membakar bahunya, Zatch merasa sangat sulit untuk menghilangkannya karena meskipun hanya
sedikit kontak, rasanya seperti jiwanya sendiri sedang dilenyapkan oleh api itu. Si Im berjalan santai ke arahnya seperti bos terakhir, menggumamkan bahasa yang tidak dimengerti pria itu. Lebih buruk lagi, iblis lainnya menghancurkan kapaknya juga. Pria kita dalam situasi 2 lawan 1 dan dia bahkan tidak punya senjata cadangan. Ini mungkin peluang yang sangat buruk, tapi Zatch merasa dia masih bisa mengalahkan mereka dengan nyawa yang telah diberikan kepadanya. Dialah yang mengambil inisiatif dengan berlari kencang ke arah anjing iblis itu, sementara si Im melemparkan lebih banyak ledakan apinya untuk menangkapnya dari belakang. Beruntung, Zatch menghindar dari semuanya, melesat dengan kecepatan luar biasa hingga dia bisa berhadapan langsung dengan anjing iblis itu. Iblis itu melompat untuk menyerangnya secara langsung, tapi pria ini adalah monster yang berbeda dan menerjangnya sekuat tenaga seperti John Cena. Monster itu mencoba menikamnya menggunakan cakar dan ekornya, tetapi meskipun rasa sakit yang dialami pria kita, dia menolak untuk melepaskannya dan membantingnya ke tanah. Sekarang setelah dia mendapatkan keuntungan, Zatch mulai melayangkan pukulan bertubi-tubi ke kiri dan kanan, membuat makhluk itu menyesal karena telah mengganggunya. Tinju tanpa ampun itu menghantam monster itu tanpa henti, kecuali itu juga menjadi masalah karena sekarang Zatch terpaku di satu tempat. Si Im dengan mudah melemparkan bola api mengenai punggungnya secara langsung dan membuatnya terhuyung. Tubuh Zatch perlahan menyerah pada rasa sakit yang luar biasa. Api itu meledak dari belakang dan melahap jiwanya. Dia pikir ini adalah akhir perjalanannya, karena dalam kondisinya yang lemah, monster iblis itu menggunakan ekornya untuk serangan mematikan. Pada saat itu, kita diingatkan tentang energi kosmik, energi yang dianggap sebagai blok bangunan dari seluruh multiverse. Sejak kedatangan sistem, sejak Zatch membunuh monster pertama, dia telah memiliki energi kosmik tersebut. Energi itu terkumpul di dalam dirinya, mengajarinya cara merasakan dan memusatkannya, bahkan mengajarinya keterampilan untuk menggunakannya. Selama ini, Zatch hanya perlu mengembangkan dirinya menjadi tipe orang yang bisa memanfaatkan kekuatan energi tersebut. Serangan penusuk itu mengenainya, tapi bukannya menembus tubuhnya. Serangan itu justru membengkok dan patah saat benturan. Kalian lihat, Zatch yang sekarang didukung oleh energi kosmik. Tubuhnya memancarkan aura rona ungu jingga, sementara tangannya mengeluarkan aliran listrik. Dia sangat marah karena mereka menghancurkan kapaknya. Sementara si Im terkejut dengan perkembangan mendadak ini, menyebabkan ia melepaskan puluhan ledakan api untuk memastikan ia bisa membunuh manusia tersebut. Tapi, bocah kita sudah bergerak. Kim meraih ekor iblis itu dan mulai mengayunkannya secepat mungkin, memaksanya untuk menangkis semua serangan api menggunakan tubuhnya sendiri. Zatch yang sekarang adalah monster sejati, dan pertempuran mereka berlanjut dalam pertumpahan darah antara 2 iblis dan 1 manusia. Pertarungan itu tidak diperlihatkan sepenuhnya, karena di adegan berikutnya, kita diperkenalkan pada hari ke-30 di bulan pertama. Beberapa mayat tampak mengambang, yaitu mayat si Imp dan si monster iblis. Ini menandakan bahwa Zatch memenangkan pertempuran. Dia memahat kayu untuk membuat gagang baru bagi kapaknya, dan setelah menghaluskannya, dia bersatu kembali dengan senjata lamanya. Meski dia berharap mencapai level 25 dan mendapatkan kelas lebih awal, dia tetap setuju dengan ide untuk menantang quest sebelum tujuan itu tercapai. Zatch yakin bahwa dia tidak boleh melambat dalam progresnya, tidak setelah dia melangkah sejauh ini. Sistem saat ini memungkinkannya mengambil risiko lebih besar untuk hadiah yang lebih baik. Jadi, hal ini juga terasa masuk akal baginya. Mengenai pakaian pria ini, dia sudah resmi menyatu dengan lingkungan, tanpa sangat kekar dalam perjalanannya untuk membunuh herald keduanya. Mari kembali ke sisi Ogris, yang tampaknya sibuk selama bulan ini. Rida mengonfirmasi bahwa bulan ini memang sangat sibuk, meski ini baru awal dari cobaan mereka karena setelah portal terbentuk, mereka akan terputus dari sisa klan. Saat itulah, tugas mereka yang sebenarnya dimulai. Kedua iblis itu menatap celah ruang yang indah sementara pengikut mereka menunggu di bawah. Pasukan iblis ini sangat ingin menyeberang ke sisi lain dan membuat kekacauan. Pertarungan melawan monster bos iblis dimulai dengan bocah kita menghindari serangan pertama hanya untuk terkena serangan kedua dan terguling di tanah. Zatch mendapatkan kembali keseimbangannya dan menghadapi Vohel, monster level 45. Adegan itu mengingatkannya pada pengalamannya bersama ayahnya. Bocah itu pergi memancing bersamanya dan belajar bahwa setiap hewan memiliki atribut yang membuatnya spesial. Ayah bocah itu menangkap ikan sebelum menyentaknya ke atas, berkomentar betapa ikan dikenal sangat licin. Kecuali tidak seperti manusia, mereka tidak menggunakan jebakan. Sementara manusia menggunakan tombak di zaman primitif juga, pria itu menjelaskan bagaimana hewan tidak tertangkap hanya karena manusia lebih kuat. Sebaliknya, itu karena kemampuan manusia untuk memahami segala sesuatunya yang membuat mereka spesial. Kemampuan mereka untuk beradaptasi. Jadi 2 jam sebelum dia melawan monster itu, Zatch menyusun persiapannya dan menyiapkan jebakan untuk mengenang ayahnya. Dan sekarang, dia menghadapi monster yang seharusnya menjadi tanda kehancurannya. Meskipun dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini sendirian karena perbedaan level, satu serangan saja bisa berakibat fatal. Lagi pula, Zatch berniat menggunakan kecerdasannya sebagai keunggulan. Monster itu mencakar ke arahnya, meleset lagi sementara dia memastikan makhluk itu tidak mendapatkan serangan telat padanya. Menggunakan kekuatan energi kosmik, Zatch mendaratkan beberapa serangan kritikal yang menjatuhkan monster sebesar ini sekalipun. Sejauh ini, dia telah memahami energi ini dan dapat memanipulasinya dengan menyalurkannya ke berbagai anggota tubuh. Dengan cara ini, dia menangkis beberapa serangan dengan mudah sambil meningkatkan kekuatan serangannya juga. Zatch bukan seorang kultivator, jadi dia memancing monster itu dengan cara yang sama seperti dia memancing anjing iblis pertama. Dengan energi kosmik yang terbatas untuk digunakan, setiap tetesnya sangat berarti. Monster itu menghancurkan pepohonan dengan satu serangan, tidak menyisakan ruang bagi bocah kita untuk melakukan kesalahan apapun. Zatch berkonsentrasi pada apa yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. Jadi, dia menyalurkan energi kosmik di kakinya sebelum melesat dengan kekuatan
kekuatan dahsyat dan melakukan serangan balik. Serangan balik itu dipimpin dengan ayunan kapaknya yang bermuatan kosmik yang benar-benar melakukan kontak langsung dengan kepalanya. Adegan beralih kembali ke sekte iblis. Celah itu terkoyak semakin lebar. Ogris penasaran dengan lokasi Riddle yang sepertinya sudah melewati portal invasi. Komandan itu menyapa Sang Jenderal dan menyiapkan anak buahnya, dan dalam sebuah plot twist, mengungkapkan bahwa Sang Jenderal tidak akan mengikuti mereka melewati portal. Seolah-olah Ogris sudah mengantisipasi kejadian ini, dia hanya tersenyum pada mereka. Kembali ke bocah kita, dia sedang kepanasan dan hampir kelelahan. Tubuhnya memaksakan efek energi kosmik dan itu mencabiknya dari dalam. Namun, dengan monster raksasa yang mengejarnya, pria ini tidak punya pilihan lain. Dia sudah melihat jebakan yang dia siapkan. Jadi, sekarang hanya tersisa beberapa saat sampai dia melakukan eksekusi. Monster itu mengamuk memperpendek jarak di antara keduanya. Zatch menjulurkan tangannya dan menemukan jebakan itu. Monster itu tepat di belakangnya. Tapi pada saat itu, dia menyalurkan energi ledakan ke kakinya, melesat dengan kecepatan luar biasa untuk menghindari jebakan tersebut. Dengan momentum yang begitu besar, Valium merasa mustahil untuk menghentikan dirinya sendiri dan akhirnya langsung terjebak ke dalam perangkap. Bocah kita bangkit untuk melihat apakah itu benar-benar berhasil, dan tampaknya paku-paku itu menusuk perut makhluk itu, bahkan ada yang merobek kepalanya. Valium resmi dikalahkan, mengakhiri monster level tinggi tersebut dengan energinya diserap oleh bocah kita. Sekarang, Zatch tidak hanya mencapai level 25, tapi juga menyelesaikan salah satu quest membuka sistem kelas untuknya. Kegembiraan menyelimutinya karena butuh usaha keras untuk akhirnya mencapai level ini. Dia mengejek sistem, merayakan bagaimana dia mengalahkan monster lainnya. Tapi kemudian, kegembiraannya hancur dengan teror yang mengintai di sekitar. Dari bayang-bayang, entitas lain muncul, tapi bukan hanya satu. Ada beberapa dari mereka. Anjing-anjing iblis di sini berada dalam kelompok, dan mereka baru saja menemukan makanan berikutnya. Kembali ke sisi iblis, kelompok pemberontaklah yang akhirnya berlutut, memohon pengampunan. Namun, jenderal baru itu tidak memberikan belas kasihan, mencabut kepala mereka hingga bersih. Ogris telah membasmi semua parasit dari kelompoknya, sementara pelayannya bertanya-tanya berapa lama mereka akan terus melakukan ini. Ogris memerintahkan Nameis untuk terus melanjutkannya sampai benar-benar diperlukan untuk berhenti. Sementara Alea terkejut bahwa dia bahkan tidak bersikap lembut kepada seseorang sepertinya. Pria ini tidak ingin satupun dari mereka tahu tentang sejauh mana rencananya. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengendalikan segala sesuatunya. Salah satu pelayannya meremukan leher seorang pengkhianat yang mempertanyakan mengapa dia berani mempertaruhkan perlindungan kakek Sang Jenderal. Ogris sudah selesai bermain-main dengan pengkhianatan ini. Dia muak dengan planetnya sendiri yang menjadi risiko terbesar bagi kekuasaannya dan dengan segala sesuatunya yang sudah bersih di sini. Yang tersisa baginya adalah pergi dan menemui penduduk setempat sendiri. Sementara itu, kembali di hutan, MC kita terus berlari demi nyawanya sementara sekawanan iblis mengejarnya seperti anjing gila. Lelah dan kesal, dia bertanya-tanya mengapa Abarak tidak pernah memperingatkannya tentang hal ini. Membunuh seorang herald bukanlah bagian tersulit, tapi begitu herald itu mati, setiap monster di hutan akan tertarik kepadanya. Kim mulai kehabisan pilihan menyadari energi kosmiknya hampir habis. Sebagian besar darinya sudah digunakan saat bertarung dengan herald tadi. Dia paham bahwa tidak mungkin dia bisa lolos dari situasi ini hanya dengan berlari lagi. Begitu dia melambat, salah satu iblis hampir mencabik-cabiknya. Dia terpaksa terus bertarung sambil bergerak bahkan saat staminanya mulai mencapai batas. Saat itulah, dia menyadari sesuatu yang penting. Dia mendapatkan kembali sedikit energi kosmik setiap kali seekor iblis mati. Itu langsung memicu sebuah ide di benaknya. Dia menyadari dia tidak perlu lari lagi karena satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan melawan balik. Berbalik, dia menebas iblis lain dan terjun ke dalam pertempuran panjang yang brutal. Sementara itu, di wilayah iblis, Rida memerintahkan anak buahnya bahwa mereka tidak punya waktu lagi untuk menunggu Ogris. Karena Sang Jenderal tidak hadir, dia mengambil alih komando dan memberitahu Keverin untuk membentuk tim pengintai. Misi mereka adalah untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kematian Urkas Sang Herald. Keverin mengangguk dan meyakinkannya bahwa itu akan ditangani dengan cepat. Setelah itu, Rida melanjutkan rencana untuk memperkuat pos depan mereka. Tepat saat itu, seorang utusan bergegas masuk dan melaporkan bahwa ada pergerakan di dalam portal. Hanya beberapa detik kemudian, Jenderal Ogris tiba bersama kelompoknya. Keduanya saling menatap lebih terlihat seperti saingan daripada sekutu pada saat itu. Kembali ke pulau, tubuh Zatch dipenuhi luka dan pakaiannya robek parah. Benar-benar kelelahan, dia perlahan berjalan menembus hutan mencari persediaan cadangannya. Di belakangnya tergeletak sisa-sisa dari ratusan anjing iblis yang mengejarnya sebelumnya. Tak lama kemudian, dia akhirnya mencapai pohon tempat dia menyembunyikan persediaannya tadi. Dia memanjat dan menetap di dahan pohon, meluangkan waktu sejenak untuk mengistirahatkan tubuhnya. Perasaan aman yang tenang, bersama dengan cahaya bulan yang lembut di wajahnya, membuatnya mengantuk dan dia tertidur tanpa menyadarinya. Setengah hari kemudian, dia terbangun oleh suara burung yang berkicau di sekitarnya. Dia merasa terkejut bahwa dunia tidak berakhir bahkan setelah sebulan penuh berlalu sejak dia datang ke sini. Namun, kehidupan seperti neraka ini membuatnya merasa seperti segalanya berakhir saat dia dipanggil. Setelah itu, dia menutupi luka-lukanya dan melompat turun dari pohon dengan hati-hati. Dia terkejut dengan betapa cepat tubuhnya pulih dengan sendirinya. Dia masih merasa lelah secara mental, tetapi pikiran untuk memilih kelasnya saat dia mencapai markas mendorongnya untuk maju. Tepat saat itu, suara ranting yang patah memperingatkannya bahwa ada seseorang di dekatnya. Benar saja, seorang pengintai iblis berambut merah sedang bergerak melalui daerah tersebut. Bersembunyi di semak-semak, dia terkejut melihat makhluk dengan tanduk untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia sulit percaya bahwa itu adalah iblis sungguhan yang berdiri di sana. Iblis itu berbicara dalam bahasa asing yang tidak bisa dia mengerti, tapi dia jelas menyebutkan nama Herald
kedua setelah melihat sisa-sisanya di dekat sana. Setelah menyelesaikan pemeriksaannya, iblis itu menyadari bahwa dia perlu melapor kembali kepada Jenderal Ogri segera. Ki tampak bersemangat, berpikir dia mungkin akan mendapatkan hadiah atas penemuan ini. Tapi Zed sudah punya rencana lain. Dengan serangan mendadak, dia menghantamkan kapaknya ke bagian belakang kepala pria itu dan membuatnya pingsan seketika. Kemudian, tanpa membuang waktu, dia memanggul iblis yang tidak sadarkan diri itu dan membawanya kembali ke markas. Malam harinya, iblis itu diikat erat di kursi dengan tali, tidak bisa bergerak sama sekali. Untuk membangunkannya, Zed menyiramkan air dingin yang membeku ke kepalanya tanpa peringatan. Iblis itu panik dan mulai berteriak kebingungan saat dia terbangun. Kesal, bocah kita memutuskan untuk membungkamnya dengan cara yang paling sederhana. Dia menempelkan kapak ke lehernya dan memperkenalkan dirinya. Tiba-tiba, iblis itu memanggilnya manusia, membuktikan bahwa mereka ternyata bisa saling memahami. Jadi, pahlawan kita mulai menginterogasinya, menanyakan apakah ada lebih banyak kaumnya yang menginvasi pulau tersebut. Saat dia menyayat pergelangan tangan iblis itu untuk memaksanya bicara, tubuh pria itu tiba-tiba mulai bersinar merah. Lonjakan energi yang sangat besar terbentuk di dalam dirinya, dan dia berteriak bahwa Zed akan membusuk di neraka. Tanpa peringatan, sebuah ledakan dahsyat meledak tepat di depannya. Beruntung, bocah kita berhasil lolos dari ledakan tersebut. Dia menatap tidak percaya saat semua yang ada di area tersebut berubah menjadi abu. Pria gila itu benar-benar menggunakan semua energinya untuk meledakkan dirinya sendiri daripada membeberkan kaumnya sendiri. Tingkat kesetiaan yang gila itu membuatnya sadar bahwa dia tidak bisa memperlakukan iblis-iblis ini seperti monster lainnya lagi. Zed segera bersembunyi di pohon, mengantisipasi lebih banyak iblis menyerbu area tersebut dan menyelidiki ledakan itu. Setelah menunggu beberapa lama, dia akhirnya merasa tenang dan melompat kembali ke bawah di dekat tempat iblis itu meledakkan diri. Bocah kita melihat ke tanah yang hangus dan berkomentar bahwa sia-sia saja penyusup itu meledakkan dirinya sendiri. Itu adalah kesempatan sempurna untuk menjarah beberapa perlengkapan bagus. Mengingat ledakan itu lagi, Zed menyesal melewatkan kesempatan itu, tapi dia tetap puas karena setidaknya dia mendapatkan kapak baru. Kapak terakhirnya sudah hancur total. Pokoknya, dia akhirnya mencapai level 25, dan sekarang dia siap untuk memilih kelasnya. Tapi sebelum dia melakukannya, dia membeli item yang menciptakan ilusi dan menyembunyikan pemiliknya dari pandangan. Sebuah kotak uang kecil muncul di kakinya, dan dia mengeluarkan pecahan bercahaya dari dalamnya, menempatkannya dengan hati-hati di sekitar perkemahannya satu persatu. Segera setelah dia menempatkan pecahan terakhir, penghalang ungu raksasa muncul di sekitar seluruh camp, menghapus keberadaannya dari indera penyusup manapun. Dia terdiam melihat kekuatan sihir murni dari item ini. Seolah-olah camp itu tidak pernah ada sejak awal, dan dia yakin tidak akan diganggu oleh iblis liar yang berkeliaran di sekitar lagi. Dengan itu, dia membuka menu dan memilih perintah untuk memulai pemilihan kelas. Tepat saat dia merasa bersemangat dengan momen ini, sebuah pesan kesalahan besar tiba-tiba muncul, menyatakan bahwa sebuah Nexus Node diperlukan untuk memulai pemilihan kelas. Melihat hal ini, bocah kita mengamuk, meneriaki sistem karena sangat serakah dan memberinya harapan palsu. Setelah meluapkan emosinya sejenak, dia dengan enggan menerima tawaran untuk membeli sebuah node dengan 6.000 koin Nexus yang dia kumpulkan dengan susah payah selama ini. Saat dia mengeklik tombol ya, sebuah batu raksasa dengan kristal bercahaya di tengahnya muncul dari tanah tepat di depannya. Pahlawan kita mengetuk meja sihir dengan kapaknya, dan sebuah menu baru tiba-tiba muncul sebagai tanggapan. Menu itu menunjukkan bahwa ada 5 kelas yang tersedia untuk dipilih, yang seketika membuatnya merasa seperti anak kecil di toko permen. Dari pilihan yang disajikan, ada fighter yang dilengkapi dengan persenjataan jarak dekat yang perkasa. Lalu ada akolite yang berspesialisasi dalam sihir dan ramuan. Marine adalah kelas yang mahir dalam pertempuran berbasis air. Demon Hunter adalah kelas tipe prajurit yang terampil dalam melacak dan melenyapkan iblis musuh. Terakhir, di sana ada Hatchman, seorang penebang kayu sederhana yang menggunakan hutan itu sendiri sebagai senjatanya. Pemuda kita memindai pilihannya dan segera menyadari bahwa semuanya adalah tingkat F, yang berarti setiap pemain memulai dari titik ini. Ia juga mencatat bahwa setiap kelas dapat ditingkatkan, sehingga semuanya memiliki potensi tersembunyi untuk menjadi kuat nantinya. Setelah pertimbangan matang, ia mengabaikan kelas prajurit dan akolit. Mereka terlalu biasa dibandingkan dengan opsi unik lainnya yang tersedia. Selain itu, ia merasa kelas Hunter akan memperlambat pertumbuhannya nanti, karena hanya bagus untuk berburu iblis. Kelas Marine adalah yang berikutnya dalam daftar hitam karena keterbatasan lingkungannya. Dengan semua pilihan itu hilang, ia memilih Hatchman yang seolah dibuat khusus untuknya. Memikirkannya kembali, ia merasa seolah sistem sedang menghargai kerja kerasnya. Di saat yang sama, kelas ini jelas membatasi pilihan senjatanya hanya pada kapak yang bisa menjadi masalah nantinya. Namun, ia cukup percaya diri dengan kemampuannya menggunakan kapak genggam. Jadi batasan senjata itu tidak memengaruhi seorang profesional sepertinya. Dengan itu, ia meraih kristal tersebut dan mengunci pilihan kelasnya. Ia meneriakkan Hatchman ke arah kristal, dan seketika kristal itu mulai bersinar semakin terang saat tembusan angin kencang berputar di sekitar tubuhnya. Pembuluh darah yang bercahaya muncul di sekujur tubuh Zack dan matanya berubah menjadi kuning cerah. Sebuah notifikasi kemudian muncul, mengonfirmasi bahwa kelas Hatchman telah berhasil dipilih. Serangkaian jendela sistem muncul tepat setelahnya, menampilkan gelar dan statistik baru yang didapat pahlawan kita. Sementara itu, kristal tersebut terus bersinar dengan intens, dan urat-urat cahaya menyebar semakin luas di tubuhnya. Kemudian, pemuda kita dihantam gelombang energi kuning yang tajam ke seluruh tubuhnya saat notifikasi mengonfirmasi bahwa semua keterampilannya sekarang aktif memberikan peningkatan.
pendekatan. Zack berlutut sambil masih gemetar karena gelombang kejut tersebut. Seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Ia menyeringai bangga karena menjadi orang pertama di seluruh dunia yang mendapatkan kelas ini. Saat memeriksa statistik barunya, ia sangat gembira melihat semuanya melonjak drastis. Ia memeriksa tubuhnya sendiri dan menyadari bahwa ia telah mendapatkan hampir 20 pon otot tanpa lemak hanya dalam hitungan detik. Pria kita memamerkan ototnya seperti baru saja melakukan latihan hebat di pusat kebugaran. Energi kosmik bergejolak di tubuhnya. Ia dengan penasaran menggulir keterampilan barunya hanya untuk menemukan bahwa sebagian besar dari mereka terkunci di balik misi sampingan. Di dunia ini, tidak ada yang datang tanpa kerja keras. Dengan itu, MC kita menggenggam kapaknya erat-erat, siap untuk akhirnya menunjukkan pada para iblis brengsek itu dengan siapa mereka berurusan. Dijelaskan bahwa invasi adalah peluang besar bagi iblis untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan, meskipun rencana saat ini hancur karena pengkhianatan Ogris. Iblis licik itu menggunakan otoritasnya untuk mengirim kelompok iblis yang lebih kecil melalui portal alih-alih mengerahkan seluruh pasukannya. Biasanya, tidak ada apapun di pulau ini yang akan mengancam mereka karena mereka bahkan tidak tahu Zack ada. Mereka masih percaya kedua pembawa pesan itu kemungkinan besar bertarung satu sama lain hingga mati setelah dikirim ke sana. Karena tindakan Ogris, para iblis kehilangan 1 bulan penuh persiapan melawan ancaman nyata bagi klan mereka. Untuk menebusnya, mereka mengorbankan ribuan Buddha untuk menenangkan apa yang mereka sebut sebagai surga. Namun, Kefir merasa puas dengan bagaimana keadaan berakhir. Selama misi pengintaian untuk menemukan siapa yang membunuh pembawa pesan kedua, anak buahnya menemukan kristal Nexus yang tersembunyi jauh di dalam gua. Permata kecil itu bernilai ribuan kali beratnya dalam emas, cukup untuk melampaui kekayaan seumur hidup banyak tetua klan. Karena pengintainya yang menemukannya, Kefir memiliki kendali penuh atas kemana uang dari penjualannya akan dialirkan. Ia berencana untuk memastikan para tetua klan tidak melihat sekeping koin pun darinya. Saat matahari mulai terbenam, Kefir mulai lelah setelah berbaris sepanjang hari dan memerintahkan tentaranya untuk mendirikan kemah. Setelah itu, ia bergerak menuju lereng gunung dengan pemandangan yang jelas dan bertanya kepada bawahannya, Kayla, apakah dia menyukai pemandangan tersebut? Prajuritnya tidak membuang waktu untuk menyiapkan meja VIP untuk 2 orang hanya untuknya. Setelah Kayla dan Kefir duduk, dia tampak terkejut Kefir punya waktu untuk hal seperti ini di tengah invasi. Sang komandan Sim tertawa dan memberitahunya bahwa ia tidak pernah terlalu sibuk untuk seseorang yang benar-benar ia sayangi. Tepat saat itu, beberapa serangga mulai berdengung di sekitarnya dan seketika merusak suasana di kediaman hutan kecilnya yang benar-benar membuatnya kesal. Ia membentak bawahannya, Gormer, untuk segera menyingkirkan lalat-lalat itu. Gormer tidak merespons dan itu memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah. Baik Kayla maupun Kefir berbalik sekaligus untuk melihat apa yang sedang dilakukan Gormer. Sebaliknya, mereka menemukan manusia berotot dengan kapak yang sedang mencabik-cabik punggung prajurit malang itu. Awalnya, mereka mengira dia hanyalah penduduk asli dari hutan, dan Kayla dengan cepat melepaskan anak panah untuk melumpuhkannya. Namun, Zack bereaksi seketika, menghunus pisau lempar dan meluncurkannya ke arah wanita itu. Bilahnya membelah anak panah itu tepat dari ujungnya dengan presisi yang tajam. Saat itu juga, Kefir menganggap manusia itu teralihkan dan mengayunkan pedang besarnya. Pemuda kita berhasil menangkisnya dengan kapaknya, melepaskan gelombang kejut besar dari benturan tersebut. Kefir mencoba untuk menekannya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bersemangat menghadapi manusia dengan kekuatan seperti itu. Meski begitu, ia tidak ragu sedikit pun, merasa sangat yakin bisa menghancurkannya seperti serangga lainnya. Tiba-tiba, Zack merasakan pedang besar itu menekan lebih keras ke arah kapaknya dengan kekuatan yang menghancurkan. Saat dia terjebak menahannya, Metus menyerang dari belakang tanpa peringatan. Dia entah bagaimana menghindarinya dengan menggeser pedang besar itu ke samping dan menunduk di bawah ayunan iblis tersebut. Tepat setelah itu, ia mendaratkan pukulan berat ke dada Metus, menembus bahkan baju besi di punggungnya. Serangan brutal itu mengirim iblis yang tidak beruntung itu terbang seketika. Geram, Kefir menyerang lagi, tetapi pemuda kita tiba-tiba bergerak ke belakangnya dalam sekejap mata. Tepat saat ia hendak menancapkan kapaknya ke punggung sang komandan, energi gelap tiba-tiba melilit tubuhnya. Rasa sakit membekukannya di tempat, memberikan Kayla kesempatan sempurna untuk menembaknya dari belakang. Anak panahnya melesat lurus ke punggungnya sebelum ia sempat bereaksi. Zack tetap linglung sesaat dari serangan mendadak itu, dan Kefir memanfaatkan momen tersebut untuk mendaratkan apa yang seharusnya menjadi serangan mematikan. Meskipun begitu, ia menangkisnya di detik terakhir dengan kapaknya, yang membuat iblis itu benar-benar tercengang di tempat. Ia benar-benar terguncang karena manusia fana yang begitu kuat bisa ada di dunia yang baru dimulai nyaris sebulan yang lalu. Pemuda kita mencengkeram kepalanya dan membidik langsung ke lehernya, tidak menyadari anak panah yang sudah melayang tepat ke arahnya. Saat ia merasakannya datang, ia mundur tepat waktu dan anak panah itu nyaris menggores wajahnya. Ia menyeka darah dari wajahnya dan menatap tajam lawannya, memperjelas bahwa ia tidak berencana untuk melarikan diri sekarang. Melihat hal itu, Kefir memujinya atas tampilan kekuatannya yang mengesankan sebagai manusia biasa dalam situasi tersebut. Namun, ia secara terbuka meremehkan kaumnya yang dianggap sampah dari dunia lain, terlalu lemah bahkan untuk mengolah energi. Namun, mereka tetap berpegang teguh pada nyawa mereka yang menyedihkan seperti Agas, yang dengungan terus-menerusnya perlahan mengganggu sarafmu. Kefir memanggilnya seorang pembangkang seperti yang dilakukan Abrat, sampah yang ditinggalkan yang bertahan dan mendapatkan kekuatan melalui sistem. Ia mengakui bahwa Zack memiliki keterampilan untuk sampai sejauh ini, tetapi satu kesalahan yang ia buat adalah memilih untuk menentangnya. Kefir tidak menahan diri saat ia mengayunkan pedangnya dengan lebar. Namun, pahlawan kita melakukan gerakan ala Matrix, membungkuk ke belakang untuk menghindari serangan tersebut. Zack kemudian mengayun rendah saat ia menghujamkan kapaknya ke pelindung dada iblis itu. Namun, senjatanya dengan mudah terpental darinya dan gelombang kejut mengirimnya terpental ke belakang. Melihat iblis itu, ia
menyadari bahwa ia bahkan tidak meninggalkan penyok pada baju besi tersebut dan serangannya terpantul. Cavern tidak menyerah saat ia merangsek maju dengan ayunan lain, tetapi pemuda kita melakukan langkah cepat dan melemparkan meja ke arahnya. Hal itu membuat sang iblis terkejut dan ia terpaksa menghancurkan semua kudapan lezat yang ia bawa. Zatch kemudian merayap di titik butanya dan menghantamkan kapaknya ke iblis itu, mengirimnya terbang ke belakang. Penjaga NPC bergegas menuju atasan mereka yang berteriak padanya agar tidak mengalihkan pandangan dari musuh. Namun semuanya sudah terlambat karena ia menebas lehernya, berhasil memutus koneksi Bluetooth kepalanya dengan tubuhnya. Mata Cavern membelalak kaget karena ia nyaris menghindari serangan kapak yang bisa mengakhiri hidupnya. Ia kemudian menyapu kaki pemuda kita dan menjatuhkannya ke tanah untuk bergulat. Keduanya terkunci dalam kebuntuan, mencoba menusuk wajah satu sama lain dengan jari-jari mereka. Melihat kemarahan di mata manusia itu, Cavern memerintahkan Kayla untuk segera menembaknya. Ia kemudian mengeluarkan pisau yang ia sembunyikan di balik pinggangnya dan menusuk sisi tubuh Zack. Pahlawan kita berteriak kesakitan sementara iblis berambut biru itu mengejeknya, mengira bahwa ia telah menang. Cavern mencoba mencekik pahlawan kita yang perlahan-lahan meraih kapaknya. Iblis itu terus memutar pisau di dalam dirinya sambil menghinanya karena berlaga tangguh sebelumnya. Akhirnya, Zack berhasil meraih senjatanya dan membungkamnya, menghujamkan bilahnya langsung ke leher iblis itu. Sistem memberitahunya bahwa ia telah naik level, dan ia mendorong mayat itu menjauh darinya. Saat ia berjuang untuk bangkit, Kayla menyiapkan anak panah lain dan memperingatkannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Ia mengabaikan peringatan itu dan melangkah, yang membuatnya mendapatkan anak panah tepat di sendi bahunya. Sang iblis wanita mengulangi peringatannya lagi sambil menarik anak panah lain pada busurnya. Dia bersumpah akan membuatnya menderita, tetapi Zack tidak terlihat sedikit pun terintimidasi dan menatap senjata yang masih tertancap di perutnya. Beberapa saat kemudian, langganan hidup Kayla telah dihentikan dan pahlawan kita menggeledah mayat-mayat itu untuk mencari jarahan. Sambil memegangi lukanya, ia berharap mendapatkan perlengkapan bagus, tidak seperti iblis terakhir yang memutuskan untuk bunuh diri di markasnya. Tiba-tiba, ia mengambil sebuah kantong mengkilap yang aneh yang beratnya jauh lebih besar daripada kelihatannya. Ketika ia membukanya, ia menyadari bahwa itu adalah item penyimpanan dimensi dengan benar-benar satu ruangan penuh barang yang dijejalkan ke dalamnya. Melihat isinya yang sebagian besar adalah makanan dan perabotan, ia bertanya-tanya apakah para iblis ini merencanakan invasi atau perjalanan berkemah. Ia juga menemukan sekumpulan kristal yang tampak aneh dan bertanya-tanya benda apa itu. Layar sistem kemudian muncul dan memberitahunya bahwa ini adalah kristal Nexus yang diisi dengan energi kosmik. Mereka dapat diserap perlahan seiring waktu untuk meningkatkan level. Ia merasa sedikit tidak percaya hal seperti itu ada, tetapi ia jelas merasakan energi padat yang tersimpan di dalamnya. Ia kemudian ingat bahwa salah satu misi juga memiliki kristal-kristal ini sebagai hadiah, tetapi yang ini hanyalah tingkat F. Beberapa saat kemudian, pemuda kita sudah mengenakan perlengkapan baru dengan kantong penyimpanan dimensi tergantung di ikat pinggangnya. Dengan seringai nakal, ia berterima kasih kepada para iblis mati yang baik hati itu atas perlengkapan mereka. Karena pedang itu tidak memiliki banyak nilai baginya, ia memutuskan untuk menyimpannya daripada membiarkannya jatuh ke tangan musuh. Setelah itu, ia membuka layar statusnya, merasa puas dengan laju kemajuan misinya. Sudah sebulan sejak invasi dimulai, dan masih ada 3 pejabat iblis tersisa yang harus ia hadapi. Ia kemudian melihat layar keterampilannya dan menyadari bahwa ia masih harus banyak melakukan grinding sebelum keterampilannya naik level. Sejauh ini, ia telah membantai 2 dari 4 pembawa pesan, menyisakan si Imp dan satu lainnya. Ada juga jenderal invasi yang harus ia urus. Karena ia tidak tahu lokasi si Imp maupun pembawa pesan yang tidak dikenal itu, yang membuatnya hanya memiliki satu pilihan, sang jenderal invasi. Menatap suar cahaya merah yang mencolok, ia memutuskan sudah waktunya untuk menghadapi bos besar tersebut. Kemudian di wilayah iblis, kepanikan menyebar kemana-mana saat para prajurit bergegas menuju gerbang dalam kekacauan. Tidak satupun dari mereka yang bisa mengerti siapa penyusup ini, yang menyerang dan membantai setiap unit yang mereka kirim untuk bertarung. Setelah pasukan terbaru akhirnya mencapai gerbang depan, kapten mereka dibuat benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ia menyaksikan mayat iblis dan monster yang tak terhitung jumlahnya tergeletak dingin dan tak bernyawa tepat di luar pintu masuk. Di suatu tempat di dekat sana, pemuda kita terluka dan kelelahan setelah usahanya untuk menerobos masuk. Ia telah membantai lebih dari 100 iblis dan meningkatkan penguasaan kapaknya saat melakukannya, tetapi ia menyadari ada terlalu banyak prajurit baginya untuk menerobos masuk dan mencapai sang jenderal. Pada kekuatannya saat ini, ia akan dihancurkan begitu melangkah melewati gerbang depan. Membuat segalanya menjadi lebih sulit. Mustahil untuk menyusup ke pos penjagaan karena penjaga yang ditempatkan di setiap arah sudah menangkapnya sekali. Lalu, ada juga patroli yang ia lihat sebelumnya yang terus bergerak antara pos penjagaan dan pegunungan, mungkin menambang sumber daya atau melakukan sesuatu yang jahat. Kelompok iblis terbesar, bagaimanapun, tinggal di dalam benteng itu sendiri. Awalnya ia mengira mereka adalah NPC, tetapi ia menyadari setelah mengamati kepribadian unik dan percakapan mereka bahwa mereka adalah orang sungguhan seperti dirinya. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah mereka berada dalam situasi yang sama dengannya, dipaksa untuk bertahan hidup di dunia ini. Namun, itu tidak masalah. Baginya, mereka adalah ancaman di pulau yang merupakan rumah barunya. Dan cara negosiasi paling efektif yang diketahui sang barbar adalah menggunakan kapaknya. Ia menolak untuk menyerah sampai ia cukup kuat untuk meninggalkan tempat itu dan mencari keluarganya lagi. Tekadnya kuat, dan ia akan menebas seluruh garis keturunan iblis jika itu memang diperlukan. Sebelum itu, ia harus tetap realistis dan berpikir ke depan. Ia memutuskan untuk mengalahkan 2 pembawa pesan lainnya terlebih dahulu, dan kemudian menyelesaikan misi dengan mengambil kepala Ogris. Hal itu terbukti sulit karena ia gagal menemukan 2 pembawa pesan yang tersisa selama beberapa hari berturut-turut. Ia terus meningkatkan penguasaan kapaknya dengan membantai
mengintai monster dari lautan di pinggiran pulau hingga ke kedalaman setiap sistem gua yang bisa ia temukan. Di akhir pencariannya, ia mendaki tebing tertinggi untuk mendapatkan pemandangan penuh pulau tersebut. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari di tempat yang salah. Tiba-tiba, ia melihat seekor binatang aneh yang sedang bersantai di dahan pohon di lereng gunung. Kedua primata itu saling menatap, keduanya sama-sama bingung tentang siapa yang ada di hadapan mereka. Kemudian entah dari mana, primata berbatu itu mulai mengamuk. Penasaran, ia menggunakan Eye of Discernment miliknya dan menemukan bahwa itu adalah salah satu dari dua pembawa pesan yang tersisa. Sang monyet batu. Kera itu mengamuk saat matanya bersinar dengan warna oranye gelap. Primata itu kemudian melompat dari tempat bertenggernya dan menyerangnya dengan kecepatan penuh. Sudah mengantisipasi hal ini, ia melesat ke arah musuhnya sambil mengayunkan kapaknya. Ia seketika membelah simpanse malang itu menjadi dua bagian. Hal itu meningkatkan penguasaan kapak dan poin nexusnya lebih tinggi lagi. Zack berpikir dalam hatinya bahwa binatang-binatang ini selalu tinggal di dalam wilayah mereka, yang mungkin menjadi alasan mengapa ia belum pernah menemukannya sebelumnya. Untuk sesaat, ia mempertimbangkan untuk pergi lebih dalam ke pegunungan untuk menemukan lebih banyak dari mereka, tetapi pikirannya terputus saat pekikan keras meletus di sekelilingnya. Ia menengadah ke arah gunung dan menemukan lebih banyak binatang dari sebelumnya yang datang langsung ke arahnya. Tidak takut untuk menebas lebih banyak simpanse lagi, ia mengeluarkan kapaknya untuk menunjukkan kepada mereka siapa bosnya. Sambil melawan monyet-monyet itu, ia teringat kembali pada semua yang telah terjadi sejauh ini. Awalnya, ia benar-benar tersesat tanpa tahu apa yang terjadi pada dunia atau keluarganya. Ia menyadari bahwa saat ia terus bertarung dan naik level, segalanya perlahan-lahan mulai masuk akal. Zack mencapai kesimpulan sederhana bahwa semua musuhnya adalah bagian dari hutan dan ia adalah penebang kayu yang tugasnya adalah menebang semuanya. Selama pertarungan, ia akhirnya memaksimalkan penguasaan kapaknya. Tiba-tiba, ia ditarik ke suatu tempat yang terasa seperti keluar dari sebuah dongeng. Di depannya berdiri sebuah kastil megah yang dikelilingi oleh tanaman hijau subur dengan kota-kota terapung raksasa yang menggantung di langit kejauhan. Bingung, pahlawan kita bertanya-tanya di mana dia berada dan apakah ini semacam penglihatan. Di kejauhan, ia melihat pasukan malaikat dan raksasa berpakaian emas berbaris langsung ke arahnya. Saat ia mengagumi ukuran dan kekuatan mereka yang luar biasa, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak sendirian. Berdiri di sampingnya adalah seorang penebang kayu kekarian botak sedang mengayunkan kapak raksasanya. Pria botak itu menghirup napas dalam-dalam, lalu mengangkat senjatanya tinggi-tinggi di atas kepala. Kilatan listrik berkumpul di sekelilingnya saat ia mengayun ke bawah, melepaskan gelombang energi ungu yang masif. Gelombang kejut yang menghancurkan itu melenyapkan seluruh pasukan malaikat. Hampir seperti berada dalam trans, pemuda kita meniru gerakan tersebut dan mengayunkan kapaknya sendiri ke arah pasukan yang tersisa. Kapak itu menghujam tanah dan ia menyadari kedua tangan serta senjatanya bersinar dengan kekuatan yang intens. Kemudian, ia beristirahat di bawah pohon di atas tumpukan mayat monyet batu yang ia hancurkan. Sistem memberitahunya bahwa ia telah mendapatkan kekuatan Heaviness dari Dao. Ia ingat bahwa Dao adalah bagian dari mitologi timur dan merasa terkejut karena itu adalah hal yang nyata. Meskipun ia tidak yakin apa sebenarnya itu, ia bisa merasakan kekuatan mengalir melalui dirinya seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya sekarang. Setelah melihat sekilas pendekar kapak Dao itu, ia menyadari bahwa beban di balik serangannya sangat tidak seimbang. Ia mendapat kesan bahwa ayunannya biasa-biasa saja dan pria dalam penglihatannya memiliki teknik sejati yang tepat. Meraih kapaknya, ia membayangkan beban di balik ayunannya dan perlahan membiarkannya mengalir ke dalam serangannya. Begitu ia mengetukkan kapaknya dengan lembut ke tanah, medannya terbelah dengan mudah. Meskipun ini jauh lebih banyak daripada yang pernah ia capai sebelumnya, ia masih belum puas karena pria dalam penglihatan itu tidak hanya menggunakan kekuatan berat. Masih banyak yang tidak ia pahami tentang teknik tersebut, tetapi ia berharap bisa mencapai puncak itu suatu hari nanti. Sistem kemudian memberitahunya bahwa ia adalah orang ketiga sejauh ini yang mencapai pencerahan. Hal itu membuatnya menyadari bahwa ada orang kuat lainnya di luar sana juga. Karena tutorial berakhir setelah bulan pertama, itu membuatnya bertanya-tanya berapa banyak jenius yang sebenarnya ada di dunia sekarang. Pikirannya mulai berpacu, bertanya-tanya apakah umat manusia sudah mulai pulih sementara ia masih terjebak di pulau yang tidak berguna ini. Pahlawan kita merasa marah karena ia selalu menjadi yang pertama selama ini dan ini adalah pertama kalinya ia tertinggal dari yang lain. Hal ini membuatnya bersemangat untuk memacu diri lebih keras karena kekuatan adalah satu-satunya mata uang yang akan berarti di dunia baru. Ia kemudian melihat persyaratan misi dan tersenyum, menyadari bahwa ia begitu fokus sehingga ia tidak menyadari misi lainnya hampir selesai. Sementara itu, di markas invasi, Ogris menuntut untuk mengetahui apa yang telah dilakukan Cavern sekarang. Seorang prajurit memberitahunya bahwa iblis berambut biru itu telah tewas. Prajurit itu menjelaskan bahwa pelakunya mungkin kelompok yang sama yang membunuh dua orang lainnya sebelumnya. Sang jenderal nyaris tidak bisa menahan tawanya. Prajurit malang itu terus melapor sementara sang jenderal bersembunyi di balik bawahannya dan tertawa diam-diam. Dalam pikirannya, ia merasa sangat senang karena salah satu duri di jalannya memutuskan untuk pergi mencari maut. Ogris mendapatkan kembali ketenangannya dan meminta maaf, menyalahkan hal itu pada alergi dari atmosfer baru. Di dalam hatinya, ia sedikit kesal karena Kayla, informan kepercayaannya, juga terbunuh. Ia kemudian memerintahkan prajurit itu untuk mengirim pasukan ke Sinderman dan Kugo karena musuh lebih kuat dari yang mereka duga. Terlepas dari itu, ia merasa senang dan berharap Riddle serta para petarung lokal bentrok satu sama lain dan saling menghancurkan. Ilver kemudian mematahkan kegembiraannya dan menunjukkan bahwa ia tersenyum terlalu lebar lagi, yang dibalas dengan perintah untuk diam. Kembali ke pahlawan kita, Zack
sibuk menebang kayu demi kayu seolah sedang bermain Minecraft. Dengan satu cabang terakhir, ia menebasnya dan akhirnya menyelesaikan misi grinding serta naik level. Beberapa waktu kemudian, ia mendaki tebing berbatu lagi dan bertemu dengan pasukan monyet batu. Tidak merasa takut sama sekali, ia berteriak pada mereka, yang seketika menyebabkan mereka menyerbu ke arahnya dalam kemarahan. Zack hanya mengisi energi kosmik di dalam dirinya. Begitu monyet-monyet itu mendekat, ia menghantamkan bilahnya ke tanah. Gelombang kejut yang dihasilkan seketika mengubah monster-monster itu menjadi puing-puing. Pemuda kita tidak berhenti di situ karena ia terus mendaki, sangat yakin bahwa pegunungan itu pasti menyembunyikan sesuatu. Ia yakin akan hal ini karena semakin tinggi ia mendaki, semakin kuat energi kosmik yang ada. Bahkan monyet-monyet batu terus menjadi lebih kuat dan bergerak seolah-olah mereka sedang berpatroli di area tersebut. Perilaku aneh ini membuatnya tampak seperti semakin dekat ia dengan puncak, semakin cerdas monster-monsternya. Monyet-monyet itu mulai bergerak dalam kelompok dan beberapa kelompok bahkan memiliki seorang pemimpin. Pemimpinnya adalah yang terbesar dan terkuat di antara mereka. Meski begitu, tidak ada dari mereka yang bisa menandingi pemuda kita saat ia benar-benar melenyapkan keberadaan mereka. Zack terus mendaki pegunungan selama berhari-hari, tetapi tetap tidak membuahkan hasil karena ia tidak dapat menemukan pembawa pesan monyet tersebut. Namun semuanya berubah ketika ia akhirnya menyadari bahwa si pembawa pesan tidak bersembunyi di puncak pegunungan. Sebaliknya, dia bersembunyi di bawah lembah. Saat pahlawan kita meluncur menuruni gunung ke arahnya, matanya tiba-tiba membelalak kaget. Melihat ke sekeliling area tersebut, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Bermeditasi di depannya adalah sosok tiruan Wukong dari Temu yang hampir mencapai level 60. Sindriamane tiba-tiba membuka matanya dan berhasil menangkis serangan yang jika tidak akan mengirimnya ke alam baka. Zack terus mencoba menekan kapaknya ke bawah, tetapi pembawa pesan monyet itu tidak menyerah begitu saja. Matanya mulai bersinar kuning saat ia menyalurkan energi kosmik ke dalam kapaknya dan membanting pahlawan kita ke tanah. Namun, Zack seketika bangkit kembali dan mundur beberapa langkah. Sambil memegangi dadanya, ia tersenyum sambil berpikir bahwa ini memang pembawa pesan yang sesungguhnya. Meskipun ia telah hampir melipat gandakan kekuatannya dan juga mendapatkan pencerahan, kelas serta keterampilan baru, pembawa pesan monyet itu masih menangkap kapaknya dengan mudah. Ia menyatakan bahwa Sindriamane jauh lebih kuat daripada dua sosok tidak berguna lainnya yang ia bunuh sebelumnya. Keduanya mulai saling mengitari sampai akhirnya Zack melakukan langkah pertama dan menyerang maju dengan kapaknya. Sindriamane mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan meluncurkan gelombang batu raksasa lurus ke depan. Pahlawan kita menebasnya dengan mudah dan terus merangsek maju saat ia melompati duri-duri tersebut. Ia mengayunkan senjatanya ke kepala si monyet, tetapi sang pembawa pesan hanya menunduk rendah dan menghindari serangan itu. Monster itu kemudian membidik lehernya dengan cakarnya, tetapi pemuda kita menangkis serangan itu dan malah meninjunya di wajah. Namun, monster itu membalas dengan tebasan dan membuat Zack berdarah. Darah berceceran di seluruh area saat keduanya terus bertarung dan bergerak kemana-mana. Saat pemuda kita melesat maju, si monyet tiba-tiba melompat ke depan dan menghalangi jalannya. Hal itu membuatnya menyadari sesuatu dan ia mulai bertarung seperti orang gila. Sindriamane secara aktif mencoba menghentikannya mencapai pohon itu, yang membuatnya berpikir bahwa itu pasti sesuatu yang penting. Zack kemudian menyusun rencana dan berpura-pura menyerang pohon itu saat ia menuju langsung ke sana. Si pembawa pesan monyet panik dan bergegas maju untuk menahan hantaman yang ditujukan ke pohon itu dengan tubuhnya. Pemuda kita merasa puas karena rencananya berhasil dan menarik kembali kapaknya. Ia mengayun ke bawah lagi, yang coba ditahan oleh Sindriamane dengan satu tangan. Namun, sang pembawa pesan nyaris tidak berhasil menahannya. Suasana mencekam saat pertarungan hidup dan mati berlanjut. Zack memuji tekadnya dalam melindungi tempat tinggalnya, namun segera menarik tangannya dan bersiap untuk melancarkan serangan lagi. Ia kemudian menghujani lawan dengan pukulan beruntun, perlahan mendesak si monyet mundur. Tak melihat jalan keluar, sang pembawa pesan mengeluarkan jeritan nyaring yang menggema di seluruh pegunungan. Zack mulai panik saat menyadari kawanan monyet lainnya pasti mendengar suara itu dan mencoba mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Tepat saat itu, sebuah batu menghantam bagian belakang kepalanya, memaksanya untuk mundur. Sambil memegangi kepalanya yang kesakitan, ia mengutuk nasib buruknya karena ia sudah begitu dekat dengan kemenangan. Namun, jika ia memutuskan untuk lari sekarang, ia mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi untuk melawan sang pembawa pesan 1 lawan 1. Di sisi lain, memaksakan diri kembali ke pertarungan sama saja dengan mencari mati. Kedua pilihan itu membuatnya gemetar karena murka saat ia menatap seringai menjijikan di wajah si manusia abu. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mundur dan berlari menembus hutan. Namun, dalam benaknya ia tahu bahwa ia tidak akan bisa meloloskan diri dengan mudah mengingat luka-lukanya dan energi kosmiknya yang hampir habis. Monyet-monyet batu itu tidak menahan diri saat mereka mengejarnya di antara pepohonan sambil memanggil. Kera-kera lain di sekitar area itu. Tiba-tiba, Zack melihat sebuah gua di sebelah kirinya dan segera berlari ke arah sana. Ia berhenti dengan posisi meluncur begitu masuk ke dalam dan menoleh ke arah gerombolan monyet batu yang mendekatinya. Zack memejamkan mata untuk berkonsentrasi, berpikir bahwa apa yang akan ia lakukan adalah ide yang sangat buruk. Tapi jika ia ingin bertahan hidup dan kembali berduel dengan sang pembawa pesan lagi, maka ia tidak punya pilihan lain. Sambil membiarkan kapaknya terkulai rendah, ia sadar bahwa ia membutuhkan lebih dari sekadar retakan kecil kali ini. Dengan pemikiran terakhir itu, ia mengayunkan kapaknya dengan keras ke tanah dan memicu longsoran batu besar ke arah para monyet batu. Sementara itu, ia hanya berdiri diam di dalam gua, sama sekali tidak terganggu.